Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Linupin Destika Suryanto, biasa dipanggil Zahra, NPM CA 241110132. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara chapter 6, mata kuliah pendidikan Pancasila, dosen pengampunya yaitu Ibu Vita Fitisia SE SPDMM. Selamat menyaksikan. Chapter 6 Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Kailan tahun 2000 halaman 91 hingga 92. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memenuhi urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interest yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat politik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. 2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Disebutkan kembali, pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. B. Ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. C. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang telah rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkan kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. D. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Kailan, tahun 1993 halaman 62 hingga 64. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat kedudukan yang tetap
kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak dapat lagi diubah. Menurut Noto Nagoro, tahun 1982, halaman 25. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam pasal-pasal UUD 1945 mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen, dalam arti secara ilmiah akademis. Terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Suatu pasal dalam UUD 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal UUD 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. 5. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. A. Bidang politik. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sektor suprastruktur politik. Suprastruktur politik menyangkut semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam kewenangan masing-masing. 2. Sektor masyarakat. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain. B. Bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. C. Bidang sosial budaya. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian. D. Bidang Hankam. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa. Dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna mewujudkan tujuan nasional, upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan bidang keamanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri, serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut.
Yang pertama, kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sisan Kamrata. Dalam Sisan Kamrata, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan kekuatan utama sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, tugas pokok TNI. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang terakhir, tugas pokok Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.